Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Azmi dari kelompok 6 ingin menganalisis sebuah buku berbahasa Arab dari Kementerian Agama tahun 2020, tingkat aliyah kelas 12. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis sekaligus menjelaskan isi materi atau bahan ajar tentang buku ini dalam Maharoh Istima pada bab pertama. Pada bab ini menyajikan materi tentang ar-riyadhah yang artinya olahraga, dan pada bab ini juga sudah dipaparkan kompetensi dasarnya. Bisa kalian lihat dan dibaca apa aja kompetensi dasar itu. Setelah itu, dalam buku pada bab ini juga memaparkan tentang indikator pencapaian kompetensi. Bisa kalian lihat dan bisa kalian baca di sana. Namun saya tidak mendapati kompetensi inti di dalam buku ini, terutama pada bab ini. Padahal itu sangat penting untuk diketahui oleh pendidik ketika mengajarkan suatu materi. Nah, hasil dari analisa saya tadi, tidak dipaparkannya kompetensi inti pada sebuah buku itu bisa menjadi salah satu kekurangan dari isi buku bahasa Arab tingkat aliyah kelas 12 tersebut. Baik, kemudian kita masuk ke dalam Maharoh Istima. Maharoh Istima ini kalau dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan keterampilan menyimak, yang mana kemampuan awal yang harus dikuasai oleh pelajar sebelum menguasai maharoh-maharoh lainnya. Jadi Maharoh Istima ini sangat penting untuk dipelajari terlebih dahulu oleh seorang pelajar. Kemudian lalu misalnya ada pertanyaan, kenapa sih Maharoh Istima di dalam buku ini itu ditempatkan di urutan pertama dari maharoh-maharoh lain? Kenapa bukan mufradat? Biasanya kan mufradat gitu untuk memperkenalkan kosakata agar lebih mudah memahami dalam materi selanjutnya. Nah, setelah saya analisis, kan ini buku untuk tingkat aliyah kelas 12 yang mana tingkat itu sudah lumayan tinggi, bahkan cukup tinggi untuk memahami mufradat yang ada di sana. Oleh karena itu, sangat tepat sekali buku ini tidak menampilkan mufradat sebelum istima ini, karena saya yakin mereka sudah mempelajarinya entah di kelas sebelumnya maupun di tingkat sebelumnya, dan ini juga bisa melatih memori atau ingatan mereka dalam pelajaran terdahulu. Nah, di sini tersedia 24 gambar tanpa mufradat di bawahnya, karena ini merupakan Maharoh Istima yang mana peserta didik harus mendengarkan sebuah audio yang diputarkan oleh pendidik atau guru mereka, yang mana menurut saya ini adalah porsi yang pas untuk anak atau peserta didik tingkat aliyah kelas 12. Artinya gambar-gambar itu tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Nah, di sana terdapat instruksi yakni undur, istami' waktub, yang artinya lihatlah, dengarkanlah atau simaklah dengan baik, lalu tulislah apa yang mereka dengarkan dari audio tersebut. Dalam istima biasanya untuk pemutaran audio itu bisa diulang maksimal 3 kali dan minimal 1 kali, dan itu cukup untuk mereka menyimak dengan baik. Pada bab ini juga menyajikan tadribat, yakni ada beberapa latihan-latihan. Untuk latihan yang pertama, uktubil mufradatis sabiqah fil jadwali bihasabi naw'ir riyadatil fardiyah awil jama'iyah. Di sana kita diminta untuk menuliskan mufradat yang sudah terdahulu di dalam 2 tabel ini, yang mana kita disuruh untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan apakah olahraga itu olahraga individu atau riyadhah fardiyah, atau
apakah olahraga itu tergolong dalam olahraga berkelompok, atau dalam bahasa Arab itu riyadhah jami'iyah. Nah, di sini saya akan mencontohkan satu contoh. Misalnya kita mengambil contoh, di sana ada gambar pada gambar nomor 7. Pada gambar nomor 7 itu menggambarkan di sana ada lapangan hijau, wasit, ada bola. Maka sudah kita pastikan bahwa itu adalah olahraga sepak bola, pertandingan sepak bola. Lalu apa bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya adalah kuratul qadami. Lalu kita kelompokkan, apakah kuratul qadami ini termasuk olahraga individu atau olahraga kelompok. Pastinya itu adalah olahraga kelompok, maka kita letakkan mufradat tersebut ke dalam kolom riyadhatun jama'iyatun. Kemudian bagaimana dengan riyadhatun fardiyatun atau olahraga individu? Maka kita cari dari gambar yang saya tampilkan ini mana yang termasuk olahraga individu atau olahraga mandiri. Sebagai contoh, kita ambil di sana berenang. Bahasa Arabnya berenang adalah as-sibahah, maka kita letakkan mufradat sibah itu di dalam kolom riyadhatun fardiyatun. Kemudian latihan yang kedua, istami' ilal hiwar thumma imla'il faragat bil kalimatil munasibah. Latihan yang kedua ini ada 5 soal, yang mana soalnya ini berbentuk sebuah kalimat yang rumpang. Jadi tugas kita di sini adalah untuk mengisi bagian yang rumpang tersebut. Dan ternyata di buku ini kita diberi kemudahan di mana setiap soal itu mempunyai 3 pilihan, yang mana 2 diantaranya adalah benar. Misalnya saya contohkan untuk nomor pertama, adibu wa nuqtah sayumarisu riyadhah fi nuqtah. Jadi di sini peserta didik harus memahami dulu, harus mengetahui arti dari soal tersebut. Lalu barulah si peserta didik bisa mengisi bagian yang rumpang itu. Jawabannya, adib wa asdiqa'u sayumarisu riyadhata fi sahatil madrasah. Artinya, adib dan teman-temannya kenapa tidak memilih sekolah ataupun halaman sekolah? Karena yang lebih tepat adalah teman-temannya. Lalu sayumarisu riyadhah akan berlatih olahraga di halaman sekolah. Kenapa di sini tidak menggunakan sekolah? Menurut saya itu lebih tepatnya itu di halaman sekolah. Bisa aja di sekolah, cuman lebih tepatnya di halaman sekolah karena sekolah itu kan ruang lingkupnya lebih besar. Jadi bisa di mana saja. Tapi kalau di halaman sekolah itu lebih spesifik. Dan biasanya anak-anak itu berolahraga di halaman sekolahnya. Kemudian di latihan terakhir, yaitu latihan ketiga, kita diminta untuk melihat lalu mendengarkan sebuah audio, juga menyimaknya, lalu kita menulisnya, yang mana ini sama seperti sebelum-sebelumnya. Kemudian dilanjut dengan membahas kesesuaian dari 4 aspek. Yang pertama, membahas aspek psikologis. Kalau secara psikologis, buku ini sudah sesuai dengan karakteristik siswa untuk kelas 12 aliyah yang bertemakan olahraga. Kemudian di buku itu juga dalam Maharo Istimewa ini menyajikan gambar yang lumayan banyak. Hal itu tidak bertentangan dengan siswa kelas 12 karena hal itu bagus untuk melatih Maharo Istimewa mereka. Semakin banyak gambarnya untuk diperdengarkan, maka semakin bagus untuk melatih Maharo Istimewa mereka. Kemudian dilihat dari latihan-latihannya juga sudah sesuai dengan siswa untuk tingkat itu, karena siswa pada usia itu sudah bisa membedakan mana yang pas untuk mengisi bagian-bagian yang rumpang walaupun tanpa terjemahan dan tertulis di buku. Mereka pasti sudah tahu, tidak asing lagi dengan mufradat-mufradatnya. Kemudian yang kedua, dalam aspek budaya, untuk aspek budaya ini juga cukup sesuai dengan budaya Arab. Salah satunya adalah tentang olahraga berkuda dan berenang, yang mana orang-orang Arab menganggap olahraga berkuda dan berenang ini merupakan sunnah Nabi.
Kemudian yang ketiga, aspek pendidikan. Dalam Mahara Istimah ini sudah memperhatikan konsistensi dan koherensi materi yang ada dalam bab pertama ini, yakni dari materi awal yang disajikan tidak terlepas dari tema yang sudah disebutkan, yaitu tentang olahraga. Materi-materi yang ada dalam Mahara Istimah ini juga sudah sesuai dengan indikator pencapaian dan juga pastinya sudah sesuai dengan kompetensi dasarnya. Kemudian yang terakhir, untuk aspek bahasa. Bahasa yang digunakan pada Mahara Istimah ini dalam buku ini adalah bahasa fusha. Pilihan mufradat yang disajikan juga mufradat yang familiar untuk siswa kelas 12, sehingga para siswa mudah untuk memahami suatu kalimat. Jadi berkesesuaian antara 4 aspek yang sudah dipelajari. Kemudian untuk kelebihan buku ajar ini dalam Mahara Istimah adalah yang pertama, gambar yang disajikan itu sudah sesuai dengan tema bab 1 dan juga gambarnya disertai dengan warna yang membuat menarik para murid. Kemudian yang kedua, asas-asas dalam mengembangkan bahan ajar dalam 4 aspek itu sudah terpenuhi semuanya. Kemudian yang ketiga, kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya sudah sesuai dengan tema pada bab pertama. Kemudian yang keempat, latihan-latihan yang ada dalam buku ini juga sudah sesuai dengan kemampuan siswa pada kelas 12 tingkat aliyah. Kemudian kelebihan yang lainnya, penempatan maharoh juga sudah tepat, yaitu diletakkan paling awal. Kemudian yang terakhir, untuk kekurangan buku ini dalam Mahara Istimah adalah pertama, di buku itu tidak tertulis kompetensi intinya. Jadi saran saya, walaupun sudah ada indikatornya, kompetensi inti juga perlu dicantumkan dalam buku ini agar pendidik itu tahu, pendidik bisa menyampaikan kepada para muridnya tentang kompetensi inti tersebut. Kemudian yang kedua, setelah diteliti lagi gambar yang ada dalam buku itu, setelah saya perbesar ternyata ada gambar yang menurut saya itu kurang rapi. Dia itu gambarnya itu keluar dari garis dari tabel itu. Contohnya seperti ini. Nah, harusnya seperti pada gambar tersebut, yang mana gambarnya itu tidak keluar dari garis agar terlihat lebih rapi. Baik, terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video saya. Semoga ada manfaatnya, semoga ada ilmu yang bisa diambil. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada suatu ilmu yang saya salah dalam menyampaikan, mohon dikoreksi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa.